Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. I am Ridwan Yunus. I come from Irsyadul Ibad Junior High School. Here we will explaining about clausa in English. Nah, jadi kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang clausa dalam bahasa Inggris. What the meaning of clausa? Apa yang dinamakan dengan clausa? Clausa ialah gabungan kata yang mengandung unsur subjek dan predikat. Lalu apa yang dinamakan subjek dan predikat? Subjek ialah pelaku, bisa mencakupi orang, benda, ataupun hewan. Sedangkan predikat ialah kata kerja, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan verb. Setiap clausa harus subjek dan predikat. Tanpa sebuah subjek dan predikat, sebuah kalimat belum bisa dikatakan sebagai clausa. Contoh clausa yang pertama, I go. Saya pergi. Kata-kata tersebut sudah bisa dikatakan sebagai clausa. Mengapa demikian? Karena kata tersebut sudah mengandung unsur-unsur clausa, yakni subjek dan predikat. I go. I sebagai subjek, sedangkan go sebagai verb atau predikat. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris, clausa itu ada yang bisa berdiri sendiri atau membentuk makna yang utuh, dan ada juga clausa yang bergantung pada clausa yang lain. Jika berdiri sendiri, maka clausa tersebut tidak memiliki makna yang utuh. Untuk pembahasan materi tersebut, itu akan kita bahas di jenis-jenis clausa. Nah, kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis clausa. Jenis-jenis clausa. Clausa dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua. Ada clausa yang dapat berdiri sendiri, dan ada juga clausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Clausa tidak dapat berdiri sendiri disebut dengan dependent clause. Itu untuk yang nomor 1. Lalu yang nomor 2 atau clausa yang dapat berdiri sendiri yakni independent clause. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah dependent clause. Dependent yang artinya bergantung ataupun tidak bebas. Maka dari itu kawan-kawan, dependent clause adalah clausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau clausa yang bergantung pada clausa yang lain. Maksud dari clausa yang bergantung clausa yang lain adalah clausa tersebut tidak dapat memiliki makna yang utuh jika tidak bergantung pada clausa yang lain. Maka dari itu, selalu atau setiap dependent clause harus menyandung dan dilengkapi dengan conjunction. Artinya, jika sebuah dependent clause tidak dilengkapi dengan conjunction, maka kita tidak bisa melihat atau mengetahui makna dari clausa tersebut. Seperti contoh, before I go to my friend's car. Kata-kata yang baru saya sebutkan tadi adalah jenis clausa, yaitu dependent clause. Dari kata-kata tersebut kita belum bisa menangkap makna dari klausanya. Namun kalimat tersebut sudah bisa dinyatakan clausa karena sudah terdapat subjek dan predikat. Tetapi dalam kalimat tersebut kita belum bisa mengetahui arti atau maknanya. Before I go to my friend's car. Sebelum
saya pergi ke mobil teman saya. Nah, untuk itu, agar kita dapat mengetahui maknanya, maka kita harus menggantungkannya dengan conjunction yang lain atau bergantung pada klausa yang lain, seperti I have done my homework before I go to my friend's car. Kalimat tersebut sudah dilengkapi dengan conjunction, dan klausa yang belum memiliki makna utuh tadi sudah menggantung kepada klausa yang lain, sehingga klausa tersebut sudah memiliki makna yang utuh. Jadi dari klausa tersebut kawan-kawan, kita sudah bisa mengetahui makna dan arti dari klausa tersebut. I have done my homework before I go to my friend's car. Saya sudah selesai mengerjakan tugas rumah saya sebelum saya pergi ke mobil teman saya. Nah, itu penjelasan tentang dependent clause. Lalu yang kedua kawan-kawan, yang kedua ada independent clause. Independent yang artinya merdeka ataupun bebas. Independent clause adalah klausa yang dapat berdiri sendiri dan sudah memiliki makna yang utuh. Seperti contoh, I buy a new car. Saya membeli sebuah mobil baru. Kata-kata tersebut adalah klausa, yaitu klausa yang termasuk dalam independent clause atau klausa yang dapat berdiri sendiri. I sebagai subjek, sedangkan by sebagai verb atau predikat. Dari kata tersebut, kita sudah bisa menangkap arti klausa atau sudah mengetahui makna yang utuh dari klausa tersebut. Seperti contoh lagi kawan-kawan, we make new video. Kita membuat sebuah video baru. Kata tersebut juga sudah termasuk dalam klausa karena sudah memiliki unsurnya, yaitu subjek serta predikat. Namun, klausa tersebut adalah klausa yang termasuk dalam independent clause atau klausa yang dapat berdiri sendiri. Karena dari kalimat tersebut kita sudah bisa menangkap arti klausanya dan sudah mengetahui makna yang utuh dari klausa tersebut. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, farido wal inayah. Al-Quran in my heart, knowledge in my brain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.